Memasuki bulan Oktober 2025, artinya telah 2 tahun untuk layanan kereta kompartemen pada KA Bima dan KA Argo Semeru. Meskipun untuk uji cobanya dilakukan mulai September 2023 lalu. Jadi untuk kali ini kita akan melihat kilas balik ketika uji coba pertama, dan yang menjadi incaran utama kali ini adalah kereta api Bima. Jadi setelah 2 tahun pasca dibuatnya kereta kompartemen, untuk jumlah unitnya saat ini telah mencapai 7 kereta. Dari yang awalnya hanya berjumlah 3 unit aja. Dan sebelum kita melihat salah satunya, ini melintas kereta api Argo Muria 20A. Barusan kereta api Blambangan Ekspres 148-145 yang pagi ini kembali terlambat karena sedang ada pergantian wesel di stasiun Bango 2. Jadi masih ada pemeliharaan prasarana di wilayah Daup 3 Cirebon. Ternyata tadi papasan sama kereta api Parahyangan Sao 32. Jadi untuk kereta api Gunung Jati harusnya udah mau masuk stasiun Jayanegara. Namun karena telat akhirnya bisa terjadi papasan di stasiun Telaga Murni. Berikutnya kereta api Fajar Utama YK 110. Setelah ini kereta api Taksaka 46. Jadi untuk hari ini kereta api Taksaka ada yang memakai rangkaian terbaru yaitu SSNG TS33. Jadi ada satu rangkaian yang diganti untuk sementara. Dan kabarnya TS33 ini udah dicap untuk Depo Bandung. Kemudian kereta api Gajah Wong 106. Padahal yang seharusnya melintas duluan adalah kereta api Kertajaya. Itulah mengapa PT KAI memberikan informasi beberapa jam sebelumnya. Karena dampaknya semua kereta yang melewati lintas terkait akan alami kelambatan.
Berikutnya kereta api Kertajaya 253. Akibat dari kelambatan kereta ini menyebabkan KRL komuter lain sebagai KA 5069B harus tertahan di stasiun Cikarang karena menunggu disusul oleh kereta ini, yang mana jika tepat waktu harusnya tidak ada penyusulan di Cikarang. Lalu jalur 2 stasiun Cibitung akan melintas kereta api Dharma Wangsa 165. Jadi pagi ini yang duluan sampai Jakarta adalah kereta ini daripada kereta api Parsel Utara. Soalnya terkadang kereta api Parsel Utara duluan yang melintas. Artinya masih bisa berubah setiap harinya. Kemudian jalur 1 berjalan langsung kereta api Dharma Wangsa 166. Setelah saling bertemu dengan sesama kereta api Dharma Wangsa, dan itu kereta api Dharma Wangsa 165 seperti menurunkan kecepatan. Soalnya di depannya ada KRL yang mungkin belum masuk stasiun Tambun. Selanjutnya kereta api Argo Bromo Anggrek 2. Ternyata pasca uji coba 2 kompartemen bekas anjlok, PT KAI masih belum memasang 2 unit T1 pada kereta api Argo Bromo Anggrek. Jadi setiap rangkaian masih hanya dipasang 1 kompartemen aja. Walaupun 2 lagi udah dibawa ke Surabaya. Barusan jalur 4 telah melintas kereta api Parahyangan 135. Jadi untuk kereta api dari arah Bandung pada pagi ini tetap normal seperti biasa karena tidak ada aktivitas seperti yang sedang terjadi di Daob 3 Cirebon. Berikutnya jalur 2 melintas kereta api Pangandaran 128. Lalu jalur 4 melintas kereta api Parsel Utara 303.
yang pagi ini nampaknya tidak membawa kereta luar dinas ke Jakarta. Namun entah kenapa kereta ini bisa berjalan di belakang kereta api Dharma Wangsa. Dan setelah ini jalur 2-nya akan melintas kereta api Argo Dwi Pangga 16. Ada di jalur 2 daerah barat dan jalur 4 daerah timur kereta api melintas langsung. Tujuan via Manggarai berangkat dari stasiun Cibitung. Perjalanan untuk stasiun Tambun Sebagai Kalimantan 750 rangkaian 10 kereta. Ada di jalur 2 dari arah barat kereta api melintas langsung hanya di jalur 2. Ada di jalur 2 dari arah barat kereta api melintas langsung. Jadi barusan kereta api Argo Dwi Pangga juga memakai rangkaian terbaru seperti kereta api Taksaka. Bedanya kalau kereta api Argo Dwi Pangga memakai TS32, sedangkan kereta api Taksaka memakai TS33, yang mana keduanya telah dicap Depo Bandung. Kemudian melintas kereta api Bengawan 282. Jadi untuk kereta api Bengawan, setelah berpisah dengan kereta api Matarmaja, kini pola operasinya hanya memakai satu rangkaian aja. Jadi waktu istirahat kereta ini ketika di Jakarta jauh lebih singkat dari sebelumnya. Kemudian melintas kereta api Gunung Jati 118. Berikutnya kereta api Airlangga 272A yang pagi ini spesial ditarik lokomotif livery vintage yaitu 2019201JR. Dan tidak hanya lokomotif vintage, pada hari ini masih banyak lokomotif livery spesial yang akan kita rekam. Bahkan yang terdekat setelah kereta ini ada lagi pada kereta api Serayu. Selanjutnya kereta api Parahyangan Sau 38 rangkaian Idle Pandalungan. Jadi mulai 8 Oktober 2025, kereta api Pandalungan kini ditambah gerbong bagasi yang dapat berlari di kecepatan 120 km per jam. Namun gerbongnya dilepas ketika rangkaiannya Dinas Kereta Api Parahyangan. Untuk penempatan gerbong bagasi di kereta api Pandalungan dipasang tepat setelah kereta priority.
Jadi beruntung bagi penumpang kereta api Parahyangan Priority karena tetap bisa melakukan back ride, oleh sebab gerbong bagasinya dilepas. Berikutnya jalur 4 melintas kereta api Cakrabuana 121. Kemudian kereta api Serayu 284-285 yang tumben banget lokomotif dinasnya ditarik oleh lokomotif merah biru, yaitu 201-8917 SDT. Namun entah apakah lokonya full trip sampai Purwokerto atau lokonya cuma dinas sampai stasiun tertentu aja. Jadi kan biasanya kereta api Serayu itu ditarik oleh lokomotif 203. Nah, kalau lokomotifnya ditarik oleh 201, bisa aja di tengah perjalanan akan diganti untuk dilakukan normalisasi. Berikutnya kereta api Batavia 7006 yang kabarnya memakai satu kereta eksekutif punya kereta api Argo Dwi Pangga. Ternyata benar tadi kereta api Batavia pada kereta eksekutif 1 memakai punya Argo Dwi Pangga. Soalnya kan kereta api Argo Dwi Pangganya memakai TS32 punya Depo Bandung. Sementara itu di stasiun Bekasi Timur akan berhenti kereta api Argo Merbabu 23 karena di depannya masih ada KRL dengan nomor 5085B. Jalur 2 masuk kereta api Parsel Tengah 301 tertahan sinyal karena di depannya masih ada KRL dengan nomor 6025C. Dan kereta ini membawa satu kereta ekonomi luar dinas yaitu K3 01671 PWT yang biasanya berdinas di kereta api Malioboro Express. Kemudian jalur satunya akan melintas kereta api Sembrani 40. Berikutnya akan melintas kereta api Cikuray 299 yang kini belangnya semakin banyak
karena ketambahan sama 2 kereta premium stainless steel. Jadi ada 3 variasi kereta ekonomi di rangkaian Cikuray. Kemudian setelah kereta ini, jalur satunya akan melintas kereta api Manahan 62. Selanjutnya, jalur 1 akan melintas kereta api Tegal Bahari 204. Dan setelah itu kita akan beralih dulu untuk melihat kilas balik ketika uji coba pertama kereta kompartemen. Yang mana 2 tahun yang lalu, keretanya sempat berbeda warna sebelum akhirnya mendapat revisi. Oke, inilah uji coba pertama kereta kompartemen yang mana termasuk langka karena warna versi ini hanya bisa dilihat pada hari ini aja, dan setelah itu warnanya akan diganti. Jadi menurut kalian apakah warna biru yang ini cocok atau tidak? Jadi untuk rangkaian pada saat itu hanya terdiri dari 4 kereta aja. Di antaranya K1-00803 yang akan menjadi T1-00801, lalu K1-00807 yang akan menjadi T1-00803, kemudian kereta makan pembangkit MP3 01405 Jak, dan kereta ekonomi New Generation K3 01427 Jak. Jalur 1, hati-hati. Baru saja di stasiun Tambun, tadi kita merekam kereta api Cakrabuana dan kereta api Argo Sindoro. Sedangkan untuk rekaman KLB uji coba pertama, nanti kita akan melihatnya lagi untuk arah pulangnya.
Kemudian setelah ini akan melintas kereta api Gaya Baru Malam Selatan 90. Baru saja melintas kereta api Matarmaja 270 yang kini untuk rangkaiannya udah sepenuhnya diganti cap deponya menjadi Depo Malang. Jadi udah resmi kembali ke rumah lamanya diurus oleh Depo Malang. Kemudian jalur 4 akan melintas kereta api Menore 175. Setelah ini kereta api Jakatingkir 256 spesial memakai lokomotif dengan tematik Kawah Ijen. Jadi ada beberapa variasi dari livery HUT KAI yang mana ada yang dihias oleh Osing Train Community dengan 3 stiker tematik bertemakan wisata Banyuwangi. Berikutnya kereta api Saunggali 111 menuju Pasar Senen. Nah, nanti lokomotif selanjutnya untuk kereta api Saunggali 112 kabarnya akan memakai lokomotif livery tematik liburan sekolah. Jadi nanti kita akan menunggu kereta api Saunggali lagi ketika arah baliknya ke Kutoarjo. Selanjutnya kereta api Purwojaya fakultatif. Entah kenapa kereta ini hanya terlambat 4 menit aja, sedangkan kereta api Saunggali tadi terlambat 12 menit. Padahal keduanya sama-sama berlari di kecepatan 120 km per jam. Tapi kenapa bisa lebih sedikit kelambatan kereta ini? Lalu jalur 2 akan melintas kereta api Argo Merbabu 24 yang sebelumnya ketika di stasiun Bekasi Timur sayangnya keretanya malah berhenti. Jadi gagal untuk melihat ketika ngebut. Tapi untuk arah sebaliknya kita bisa melihat lagi dengan kecepatan tinggi.
Siang ini kita kembali ke stasiun Tlaga Murni dan jalur 2 akan melintas kereta api Blambangan Ekspres 146-147. Jadi sekarang ini bagi yang ingin mengirim barang menuju wilayah Surabaya hingga Jember dapat juga dikirim melalui kereta api Pandalungan. Jadi ada pilihan selain lewat kereta ini. Kemudian melintas kereta api Taksaka 43. Dan untuk rangkaian yang ini tetap normal walaupun tercampur juga dengan kereta yang lain. Dan setelah kereta ini kita akan beralih kembali untuk melihat rekaman uji coba pertama kereta kompartemen untuk arah pulangnya. Oke, itulah rekaman ketika pulangnya. Dan ada suatu hal yang menarik, yaitu ketika berangkat dan pulang pasti ada kereta lain yang juga melintas di waktu bersamaan. Untuk berangkat papasan sama KA47, sedangkan pulangnya papasan sama KA50. Oke, kita lanjutkan huntingnya sambil menunggu KA Bima. Barusan kereta api Saunggali 112 spesial memakai lokomotif livery liburan sekolah. Padahal liburan sekolahnya udah lama berakhir, bahkan anak-anak pun udah pada masuk sekolah ya. Tapi entah kenapa masih dipasang liverynya. Berikutnya jalur 1 melintas kereta api Fajar Utama YK 109. Setelah ini akan melintas kereta api Menores 176, yang mana untuk rangkaian ini bukan memakai kereta makan hasil modifikasi. Jadi kurang beruntung ya penumpang kereta Menores hari ini.
Saat ini kita berada di stasiun Cibitung. Jadi ternyata pada bulan Oktober 2025 ini untuk kereta api Parahyangan fakultatif rangkaian Idol Turangga ternyata dijalankan juga selain di hari Minggu, yaitu kini berjalan setiap hari Kamis sampai Minggu. Kemudian jalur 1 akan melintas kereta api Berantas 152 yang siang ini memakai lokomotif bekas dinasan dari kereta api Parsel Utara tadi pagi. Jadi setelah berdinas dari Surabaya, siang ini lokonya berdinas menuju stasiun Blitar. Berikutnya kereta api Argo Laut 13 yang sore ini hanya terlambat 5 menit, makanya KRL jalur 3 tetap ditahan. Apabila kereta yang akan menyusul hanya terlambat sedikit, kecuali kalau emang masih jauh banget, biasanya bisa dibatalkan penyusulannya, tergantung kondisi. Selanjutnya kereta api Kertajaya 254 dan sore ini keretanya terlambat 2 menit. Tapi hal ini justru membuat kita beruntung karena kalau tepat waktu tadi pasti bakal ketutupan sama KRL yang baru berangkat dari jalur 3. Kemudian kereta api Bogowonto 103. Nah, karena hari ini satu rangkaian kereta api Taksaka sedang memakai TS33, maka 2 kereta punya Taksaka dapat dipakai oleh kereta api Bogowonto. Tapi yang dipakai tidak memiliki tulisan dengan nama Taksaka pada liverinya. Lalu kereta api Parahyangan Sau 37 rangkaian Idol Pandalungan. Dan untuk angkutan gerbong BHP pada kereta api Pandalungan, entah apakah dilayani setiap hari atau gimana. Jika setiap hari, maka rangkaian ini nanti malam perlu untuk dipasang gerbong bagasi terlebih dahulu. Rangkaian 12 kereta. Pada aktivitas Anda, perhatikan pelaporan kereta. Utamakan kali keselamatan diri Anda. Periksa dan cek kembali tiket serta barang bawaan Anda
harus diganti dengan Portugal. Berikutnya kereta api Brawijaya 38, spesial memakai lokomotif livery HUT RI ke-80. Dan loko tersebut adalah lokomotif bekas dinasan kereta api Cikuray tadi siang. Jadi setelah main ke Garut, kali ini lokomotifnya pergi lebih jauh menuju stasiun Malang. Kemudian kereta api Mataram 75, yang mana terdapat perbedaan untuk penempatan kereta pembangkitnya. Jadi kalau biasanya dipasang di dekat kereta eksekutif, kali ini dipasangnya di dekat kereta ekonomi. Dan entah sejak kapan hal ini berubah. Jalur 1 tujuan Cikarang, selamat sore, selamat datang Anda telah tiba di stasiun Bekasi Timur. Terima kasih telah melakukan sampai jumpa. Tujuan aktif via Manggarai berangkat Tambun. Tujuan aktif via Manggarai berangkat stasiun Tambun. Tujuan Cikarang berikutnya berangkat stasiun Selanjar Baru. Tujuan Cikarang berikutnya berangkat stasiun Selanjar Baru. Tujuan aktif via Manggarai, Jatinegara, Matraman, Manggarai, Sudirman. Setelah ini kita akan rekam kereta api Madiun Jaya 143 di stasiun Jatinegara, yang pada sore ini tiba lebih dulu di Jakarta daripada kereta api Argo Bromo Anggrek. Namun KA1 sebentar lagi juga akan melintas stasiun Jayanegara melewati jalur 4. Selanjutnya jalur 4 akan melintas kereta api Argo Bromo Anggrek 1. Kemudian setelah melintas jalur 4, jalur 3-nya persiapan berangkat kembali kereta api Argo Sindoro 18. Jadi untuk KA1 sore ini terlambat kurang lebih 18 menit. Sedangkan KA Madiun Jaya justru hanya terlambat 3 menit. Oke, inilah kereta incaran kita, yaitu kereta api Bima 8, yang mana pas banget untuk kereta kompartemennya hari ini memakai T1-00802. Jadi setelah 2 tahun tugasnya masih sama, yaitu dipakai untuk KA Bima ataupun kereta api Argo Semeru.
Terakhir kita rekam kereta api Manahan 61. Soalnya hari ini kereta pembangkitnya memakai P02302 SLO, punya kereta api Argo Lau yang masih memakai livery warna merah.